Hamdan syukran lillah wa la haula wa la quwata illa billahi alil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Yang saya hormati teman-teman wakil kepala sekolah, wakil kepala sekolah manajemen mutu, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, sarana prasarana dan kehumasan, Bapak Ibu, teman-teman guru dan tenaga kependidikan yang hadir di tempat ini, adik-adik petugas upacara pada hari ini kelas 10 ya. Jadi kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 yang hadir di tempat ini. Pertama-tama saya tiada henti-hentinya mengajak kita semua untuk menaikkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini serangkaian dengan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah sekaligus launching untuk 5 hari sekolah. Pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa sama-sama hadir pada pelaksanaan kegiatan yang ada. Sesuai dengan arahan pejabat gubernur Bapak Ismail Pakaya pada malam Ahad pada rapat virtual dengan seluruh kepala sekolah dan OPD yang ada di Pemda Provinsi Gorontalo, bahwa hari ini secara serentak jam 7 ya, kita agak molor ya. Jam 7 tepat itu pelaksanaan upacara pembukaan MPLS dan launching 5 hari sekolah. Kenapa jam 7 nak? Hari ini kita mulai dilatih untuk disiplin dengan waktu. Ya, hari ini kita dilatih untuk datang tepat waktu dan jam 7 kita mulai upacaranya. Ya, membangun komitmen itu di awal. Sehingga Pak PJ Gub menyampaikan serentak Pak PJ Gub itu hari ini turun di SMA Negeri 7 Kota Gorontalo. Ya, sekolah yang ada di Kabupaten Gorontalo yang dikunjungi oleh Ketua Komisi Pendidikan pada hari ini adalah SMA Negeri 1 Telaga. Maka Bapak Ibu sekalian dan adik-adik yang hadir pada pelaksanaan acara ini, jam 8 tepat itu Ibu harus kirim dokumentasi seluruh agenda kegiatan yang kita laksanakan dalam rangka pembukaan MPLS dan launching 5 hari sekolah. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan sehubungan dengan agenda pada pagi hari ini untuk adik-adik kelas 10 ya. Sampai dengan saat ini jumlahnya adalah 338 ya, 338 yang masuk fix real diterima di SMA Negeri 2 Limboto. Hari ini melaksanakan pembukaan MPLS. Adik-adik kelas 10 juga pilot untuk launching 5 hari sekolah. Adik-adik kelas 10 juga adalah yang melaksanakan program sekolah penggerak yang dimulai pada tahun ajaran baru ini. Ya. Maka dari beberapa kegiatan yang ada di SMA Negeri 2 Limboto, ukuran pertama kita adalah disiplin. Saya sudah sampaikan kepada adik-adik kelas 10 bahwa ukurlah waktu disiplin Anda dari disiplin waktu sholat. Kalau ukuran disiplin dalam hal kita memotivasi diri kita untuk jadi disiplin, maka ukurlah disiplin itu dari ketepatan kita ketika melaksanakan sholat. Contoh, kalau sama-sama kita melaksanakan sholat subuh, ya, maka dari gerakan kita sudah mulai setelah sholat subuh, mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan apa yang akan saya butuhkan dan apa yang akan saya perlukan pada pagi hari ini, supaya saya tidak terlambat dan tidak berdiri di samping kanan di luar lapangan sport center SMA Negeri 2 Limboto. Gerakan kita sudah mulai sejak kita melaksanakan sholat subuh. Pasti tidak ada adik-adik yang terlambat. Ya, pasti kita tepat melaksanakan upacara jam 7.
jarak rumah saya dari sekolah, misalnya dari Purubala, saya harus bisa mengukur ketepatan waktu saya jam 6.45 sudah ada di sekolah. Karena pilihan kalian adalah SMA 2 Limboto. Ketika rumah kalian di Purubala, yang seharusnya adik-adik zonasi ada di SMA Purubala, sehingga tidak terlambat. Maka ketika adik-adik memilih sekolah yang jauh dari tempat tinggal, komitmen untuk disiplin waktu itu perlu. Ya, komitmen kita untuk disiplin waktu itu perlu. Kenapa ini kami sampaikan? Karena tujuan kita melaksanakan MPLS yang pertama adalah membina potensi adik-adik kelas 10. Apa potensi adik-adik yang bisa dikembangkan di SMA Negeri 2 Limboto? Baik potensi di bidang akademik maupun potensi di bidang non-akademik. Itu yang perlu dikembangkan dalam rangka kita mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bagaimana adik-adik bisa mempunyai iman dan takwa yang baik, bagaimana nanti adik-adik bisa berkebinekaan global, bagaimana nanti adik-adik bisa punya rasa gotong royong, bagaimana nanti adik-adik bisa berpikir kritis, bagaimana adik-adik bisa kreatif, dan bagaimana adik-adik bisa mandiri. Ketika membina potensi, ya, membina potensi adik-adik, tujuan kita adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ya. Arah kita ke sana, ke profil pelajar Pancasila. Bahwa yang pertama itu di Pancasila saja ketuhanan yang Maha Esa, intak, punya iman dan takwa. Yang kedua, tujuan kita membuat MPLS. Bagaimana adik-adik bisa memotivasi diri dari dalam, intrinsik. Motivasi diri yang dibangun dalam rangka adik-adik mewujudkan profil pelajar Pancasila. Motivasinya dari dalam, motivasinya dari luar adalah ketika disampaikan di grup, "Hai guys, besok kita melaksanakan upacara jam 6.45, pelaksanaan upacara jam 7. Teman-teman bisa hadir jam 6.45." Karena saya ada di grup itu. Ketika adik-adik OSIS menyampaikan di grouping kelas 10, ya, bagaimana adik-adik OSIS bisa intens menyampaikan itu, dan berapa persen adik-adik yang bisa komitmen dengan apa yang disampaikan oleh adik-adik OSIS. Yang ketiga, tujuan kita mengadakan MPLS dalam rangka bagaimana nanti kita bisa membangun kepedulian kita dengan sekolah SMA Negeri 2 Limboto, punya branding schoolnya, sekolah ramah lingkungan. Bagaimana kita bisa membangun kepedulian? Kalau kita terlambat, ya, pasti kita tidak bisa membersihkan lingkungan yang ada di sekitar kita. Karena kita buru-buru sudah harus ke lapangan. Tetapi ketika kita tidak terlambat, maka kita bisa membersihkan lingkungan di sekitar kita. Karena sekolah kita brandingnya adalah sekolah ramah lingkungan. Bagaimana adik-adik bisa memotret SMA Negeri 2 Limboto ini ada berapa kelasnya? SMA Negeri 2 Limboto ini ada berapa lab fisikanya? SMA 2 Limboto ada berapa lab kimianya? SMA Negeri 2 Limboto ada berapa lab TIK-nya? Ya, ada perpustakaannya, perpustakaan Ki Hajar Dewantara. Ada perpustakaan Ki Hajar Dewantara A, ada perpustakaan Ki Hajar Dewantara B. Berapa luas lahan SMA Negeri 2 Limboto? Adik-adik harus bisa memotret itu, bahwa luas lahan SMA Negeri 2 Limboto adalah 27.000, 2 hektar lebih. Ada berapa yang sudah terbangun? Ya, sisa yang belum terbangun adalah area lahan belakang, 1 hektar 80 meter segi. Sisa lahan yang belum terbangun. Yang tahun ini akan dibangun asrama siswa dan asrama guru di area belakang. Ada berapa pohon dwifungsi yang ada di SMA Negeri 2 Limboto?
Pohon dwifungsi itu contohnya mangga, jambu, itu pohon dwifungsi, ya. Yang sekaligus sebagai pohon pelindung, sekaligus kita bisa ambil buahnya untuk kita makan. Area ini yang harus bisa dipotret oleh adik-adik siswa SMA Negeri 2 Limboto. Kalau adik-adik tidak memotret pada masa pengenalan lingkungan sekolah, yang kami khawatirkan sampai adik-adik lulus tidak tahu luas lahan SMA Negeri 2 Limboto itu berapa. Ya. Jangan nanti sampai adik-adik lulus, adik-adik tidak tahu apa visi SMA Negeri 2 Limboto. Jangan nanti sampai adik-adik keluar dari SMA Negeri 2 Limboto, adik-adik tidak hafal dengan Mars SMA Negeri 2 Limboto. Ini yang menjadi core kita, yang menjadi inti kita melaksanakan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Jangan kita kenal sekolah orang lain, kita tidak mengenal sekolah kita. Seharusnya semua lorong-lorong waktu, ya, yang menjadi tempat persinggahan kalian di SMA 2 Limboto ini harus kalian kenal benar. Di mana toilet untuk putra, di mana toilet untuk putri. Adik-adik kelas 10 kita di sini toiletnya tidak gabung-gabung ya. Kalau area sini toilet untuk putri, maka area sebelah adalah toilet untuk putra. Kita tidak menggabungkan, ada toilet 1, toilet 2, di sini putra, di sini putri. Ya. Di syarat sekolah ramah anak itu toiletnya harus terpisah tempatnya, bukan terpisah ruangannya. Kalau di sini toilet putri, maka toilet putranya harus di sebelah. Tidak boleh di situ dua, ada toilet putranya satu, ada toilet putrinya satu. Bisa. Ya. Karena itu mengundang potensi. Bukan potensi hal-hal yang negatif, potensi untuk adik-adik mau PE kalau tempatnya berdekatan. Jadi adik-adik kelas 10 harus bisa mengenal potensi itu. Ada berapa guru saya? Jangan nanti sampai setelah saya lulus, saya hanya mengenal guru fisika yang namanya saya tidak tahu. Saya hanya mengenal ibu kepala sekolah. Saya hanya mengenal tipe wakasek kesiswaan, tapi tidak tahu namanya. Bagaimana nanti adik-adik bisa cinta, bisa sayang dengan teman-teman guru yang dari pagi sampai dengan sore hari membimbing kalian kalau namanya tidak dikenal. Kan tak kenal maka tak sayang. Maka harus dikenal dulu. Bagaimana profil Pak Jafri itu, wakasek kesiswaan kita. Bagaimana profilnya Pak Rijal, wakasek manajemen mutu kita. Bagaimana profilnya Pak Ben Mulyono Paninirao sebagai wakasek kehumasan kita. Ya, bagaimana profilnya Ibu Holiana Husain sebagai wakasek kurikulum kita. Bagaimana profilnya Bapak Jarham sebagai wakasek sarana prasarana kita. Kita harus bisa mengenal. Ya. Kalau adik-adik kenal, maka rasa kenyamanan, ya, rasa dilindungi itu ada. Ketika kita mengenal, ya, kalau di dalam grup kelas 10, oke guys, oke bro, no problem. Tetapi ketika dengan guru kita, oh ini guru saya mata pelajaran ekonomi, Ibu Nizla Susanti Yusuf. Oh ini guru ekonomi saya, Ibu Rosdiana Rahim. Oh ini guru matematika saya, Ibu Meike Mege. Oh ini guru geografi saya, Ibu Nur Samsia Lumani. Jadi kita harus bisa mengenal profilnya masing-masing. Seperti guru-guru harus mengenal profil dari masing-masing peserta didik. Harus bisa mengenal, oh ini murid saya ketika saya laksanakan asesmen diagnostik non-kognitif, hasilnya adalah murid saya itu rabun jauh, sehingga tidak boleh duduknya di belakang. Kalau dia duduknya di belakang, maka apa yang dituliskan oleh guru di depan itu tidak bisa dilihat. Kan guru-guru harus mengenal itu ketika guru-guru masuk mengajar di kelas. Jadi adik-adik sekalian, semua kegiatan dalam rangka kita mewujudkan profil pelajar Pancasila. Hal yang berikut, adik-adik sekalian, hari ini ada launching 5 hari sekolah serentak seprovinsi Gorontalo.
Ya, karena masa kegiatan kita, masa untuk pengenalan lingkungan sekolah kita 3 hari. Setelah itu kita sebenarnya jadwal PTA, tetapi PTA nanti kita geser ke Agustus, ya. Maka adik-adik sekalian, waktu untuk pembelajaran kita, mana kelas 11 yang so naik kelas. Nah, kelas 11, angkat tangan kelas 11. Oke. Malu-malu kok usah kelas 11 mana kelas 12? Ya. Adik-adik kelas 11 dan kelas 12 kita mulai proses pembelajaran kita. Apelnya jam 7. Jam 7.15 kita sudah mulai PBM. Mau tidak mau, suka tidak suka, pokoknya jam 7.15 sudah di kelas. Kecuali guru yang bersangkutan melaksanakan proses pembelajaran di luar kelas, outing kelas. Ketika melaksanakan pembelajaran di luar kelas, maka jam 7.15 itu sudah berproses. Tidak seperti yang lalu-lalu. Penjas kita mulai jam 7.15. Jam 7.15 adik-adik baru ganti pakaian. Tidak begitu Allah. Ya. Jam 7.15 itu kita sudah mulai proses. Ya. Selesainya jam berapa? Jam 15.45. Atau paling terlambat jam 16.00. Pak Pejabat Gubernur menyampaikan kepada kami ketika rapat di malam Ahad, rapat virtual, Pak PJ Gub menyampaikan waktu untuk sholat anak-anak itu di sekolah dimaksimalkan waktu sholat zuhur dan waktu sholat asar. Ya, PR-nya Pak Japri besar sekali. Bagaimana nanti bisa memotivasi anak-anak untuk sholat zuhur dan sholat asar di sekolah. Diberi ruang dan waktu untuk pelaksanaan 2 waktu itu. Ya, 2 waktu itu harus dilaksanakan di sekolah. Ketika kita memilih ya 5 hari sekolah, karena hari Sabtu kalian waktu bersama keluarga. Jadi hari Sabtu, hari Ahad bukan waktu main game. Ya. Hari Sabtu itu adalah waktu bersama keluarga. Bisa membantu orang tua, bisa mempersiapkan segala sesuatunya untuk nanti kita mulai proses lagi di hari Senin. Jadi tidak ada alasan ketika adik-adik hari Senin sepatu hitam saya basah. 2 hari waktunya kita untuk mempersiapkan itu. Jilbab saya yang putih basah, jadi tidak pakai jilbab putih yang hari Senin. Kita kan ada kelonggaran ya. Ketika di kesepakatan berdasarkan usulan adik-adik yang sudah naik kelas 11 dan sudah naik kelas 12, mereka pingin pakai jilbabnya segi 4. Ya. Sehingga kesepakatan itu akan kita tuangkan di dalam kesepakatan SMA Negeri 2 Limboto. Dengan catatan tidak memberatkan orang tua, jangan jilbab rabaninya masih ada, ya. Harus mendesak orang tua untuk beli jilbab segi 4. Ya. Ya. Jadi tidak memberatkan orang tua. Tidak memberatkan orang tua. Jangan juga pakai jilbab segi 4-nya yang tipis-tipis. Jadi sudah kelihatan ini tengkuk. Tengkuk itu namanya ya? Ya, sudah kelihatan. Sehingga kita menyesuaikan jilbabnya tidak yang tipis. Apa alasan dari adik-adik kelas 11, kelas 12? Nah, jilbab yang rabani itu mahal. Begitu catatan mereka di Google Form ketika itu ibu baca ya evaluasi kita kepada anak-anak tahun kemarin, jilbab rabani itu mahal. Padahal beli paket data untuk game 1 hari beri 10.000 itu mereka tidak anggap mahal. Ya, 2 hari 20.000 itu tidak mahal.
Tetapi ketika menggunakan atribut yang mendukung kita untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam rangka meraih cita-cita kalian, itu kalian anggap mahal. Ya, semuanya dianggap mahal. Kalau itu untuk proses, tapi kalau untuk barang satu yang game, no, mahal. Semuanya terasa murah, terasa gundah gulana, gelisah kalau saya tidak punya paket data. Tethering, sub tethering. Ya, kalau tidak punya paket data andalan tethering ya. Ada rasa gundah gulana. Cobalah di proses pembelajaran itu kalian gundah gulana ketika kalian ketinggalan dengan pembelajaran. Ada rasa kekhawatiran ketika kita ketinggalan pembelajaran. Adik-adik sekalian, Ibu kalau sudah lihat banyak-banyak yang pingsan. Kenapa banyak yang pingsan ya? Itu karena mungkin tidurnya lat. Coba diatur nak tidurnya. Tidurnya itu paling bagus jam 9. Ya, jam 9. Nah, kalau orang tidur di atas jam 11, menurut ahli kesehatan, ketika kita tidur di atas jam 11, maka penyakit itu gampang menggerogoti tubuh kita. Saya kalau tidurnya sudah di atas jam 1, pagi-pagi setelah subuh saya harus minum susu. Harus minum susu etawa, tidak berpromosi Allah. Ya, saya harus asupan gizinya harus tinggi karena saya harus bekerja. Kalau saya lihat sudah jam 00.51, sudah jam 1. Ya. Maka saya harus asupan gizinya setelah subuh harus jelas. Asupan gizinya saya harus ada sarapan pagi, ya, harus ada susunya, jangan 4 sehat 5 sambayonga. Ya, harus ada itu nak, supaya tubuh kita fit. Dibanding adik-adik yang masih usia di bawah 17 tahun baru so gampang pingsan. Itu kenapa? Karena adik-adik waktu tidurnya jam 3. Ajan subuh di masjid, adik-adik langsung teler, tidur. So ajan ini, baru mau tidur itu anak-anak. Ya, jadi adik-adik sekalian, mari kita melatih diri kita untuk kita bisa tidur 8 jam sesuai dengan ilmu kesehatan, supaya nanti kita tidak gampang sakit. Adik-adik sekalian, dengan izin kita semua, pada hari ini tanggal 10 Juli tahun 2023, dengan memohon reda dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah dan launching 5 hari sekolah di SMA Negeri 2 Limboto, Sekolah Ramah Lingkungan, kita buka dengan resmi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.